Oke, selamat datang di Kasino Kabar Sidisono. Bersama saya Mang Pelik. Hari ini edisi Natal spesial. Hari ini saya akan ditemani oleh sahabat saya yang sudah lama saya tidak bertemu, Felicia. Halo. Tepuk tangan dong. Ini tamu-tamunya nggak ada tepuk tangan. Terima kasih. Jangan lebay-lebay. Oke. Apa kabar Felicia? Kita 2 tahun nih nggak ketemu. Gimana Anda setelah melihat kafe saya nih hari ini? Maaf ya, nggak ada Sambiloto. Iya, kenapa ini? Ya, karena bosnya belum beli Sambilotonya. Iya, Okay. Bosnya belum beli Sambilotonya. Mungkin kafe besok. saya soalnya di endorse sama grup-grup Sambiloto ini. Oke. Tuh, saya sampai lupa nyalain timer. Oke. Kegiatan apa aja nih, Vel? Selama pandemi 2 tahun ini. Kalau pandemi ini kebanyakan nganggur sih. Mm-hmm. Tapi ya TikTokan aja lah. TikTok TikTokan buat hiburan, terus apa ya? Kadang ada syuting juga. Kemarin dilihat di Insta Story, syuting di mana itu? Wah, Untuk itu apa? syuting di gunung. Oh, Dan gak ada sinyal sama sekali. daerah? Daerah Sentul. Oh, cerita apa? Apa ya? Bisa dibocorin nggak? Hati-hati nih, gue takutnya salah ngomong. Nggak boleh. Itu kayak FTV tapi kolosal. Oh, TV kolosal. Oh, nanti akan tayang boleh tahu? Supaya Boleh disebut sini. boleh? MNC kan. MNC. Cuman ini kan aku YouTube mah bebas. Oh, iya. Ya. Belum tahu kapan. Oh, belum. Oke. Ngelihat TikTok lo nih sekarang, sekarang kan lo terkenal nih dengan sebutan Madam TikTok. Motivasional seperti Bapak Mario Teguh. Aduh. Apa yang membuat lo kepingin banget bikin TikTok yang motivasi kayak gitu sih? Sebenarnya itu terjadi karena banyak hal yang terjadi pada aku sendiri gitu. Kayak gimana sih ya, kejadian yang aku alami gitu. Jadi pada saat aku putus, terus sakit hati atau aku lagi dikhianati apa segala macam, di situ aku bikin kata-kata di situ. Ada juga kan yang galau, ada yang motivasi. Itu sebenarnya motivasi untuk diriku sendiri sebenarnya. Oh, terus Feli bagiin lah ke orang-orang gitu. Karena kan daripada negatif, buat kelari yang negatif, mending aku motivasi diri sendiri gitu. Nah itu kalau suara itu juga kalau misalnya TikTok mau bayar ya, TikTok tolong nggak itu ya, bayar. Itu 16.000 ya terakhir ya, satu suara kamu aja ya. Iya. Di orang bilangnya apa tuh, diituin Kopi ya? di Apa kopi sih orang, namanya? bukan kopi sih, kayak dipakai ya, Iya, dipakai. sama orang lain. Oh, 16.000. Oke, nah kebetulan hari ini hari Natal, edisi Natal. Gue kepengen tahu nih, lu sebagai seorang Kristiani, lu suka nggak sih sama Natal? Suka. Suka. Cuman aku Kenapa? kalau sukanya ya karena suasananya itu kayak gimana ya, kalau Natal tuh kayaknya enak banget sih buat berdoa gitu. Kalau menurut aku ya, terus ya kayak gitulah pokoknya, nggak bisa diungkapin lah. Cuman kayaknya setahun sekali ya rasanya kepengen merayakan juga gitu. Sama keluarga, sama teman-teman. Terus hari ini ada kejadian nggak enak ya kayaknya ya waktu Natal ya. Ada. Kenapa itu? Boleh cerita nih bagi sini. Jadi kan aku kan memang nomaden ya kan di Jakarta kan, walaupun 10 tahun gue di sini kan, cuman tinggal di mana, pindah di apartemen sini, pindah sini. Jadi aku ketua wilayahnya itu aku bingung di mana. Ketua wilayah ini kita bicara gerejanya lah ya. Iya. Jadi tadi aku ke gereja terus nggak diterima karena nggak punya barcode-nya. Jadi aku sedih banget, aku nggak bisa. Ya itulah, karena PPKM kita harus menjaga diri, kita juga nggak bisa salahin sih sebenarnya. Kita sendiri. Kenapa kita nggak daftar? Iya gitu. Berarti ketahuan gue jarang hari Minggunya. Nah, itu dia. Tapi bagus loh cara lo nggak satu gereja aja gitu. Jadi kalau menurut teman-teman gue yang Muslim, kita kan memang ketika
beribadah, justru kan kita harus pindah-pindah karena kan kita bisa mengenal lebih banyak, silaturahmi juga kan gitu dengan banyak orang. Oke. Feli pernah nggak sih dapat kado Natal yang nggak banget, yang kayaknya bikin kaget tuh, kayak ini apaan isinya gitu, kayak gitu? Pernah nggak? Enggak. Nggak pernah. Jarang dapat kado aku. Oh, sedih ya. Sedih ya. Sama. Ya Kayak siapa Dela tahu, juga ya, siapa tahu yang di sini mau ngasih kado ya kan? Iya nggak sih? Ya udah. Langsung kan nggak pura-pura nggak denger. Udah sedih juga ya. Bener. Nah, tahun ini apa yang kepingin lo dapet kado ya? Kita bicara kado nih. Oh, kado. Tahun ini lo pinginnya apa? Mungkin di sini ada salah satu gebetan lo lagi ngegebet lo, dia mungkin mau ngasih sesuatu bingung, misalnya, atau ada fans lo mau ngasih sesuatu bingung. Enggak, bisa kasih clue. Justru aku yang bingung kado apa. Kado yang mahal-mahal nggak bakal ngasih. Ya, nggak apa-apa ngomongin aja. Barangkali, Nggak. Dela kan dia mau rumah. Ya, Dia berharap ada yang ngasih rumah gitu ya. Iya, nggak apa-apa. Ya aku berharap ada yang ngasih rumah, ada sama yang juga ngasih, ya. Iyalah, ngasih mobil kayak ngasih. LV ya, Hermes gitu ya. Enggak suka sih kayak gitu. Oke. Tapi aku berharap satu, kamu tahu nggak? Apa tuh? Dapat suami yang baik. Oh, sama juga sama Dela video kemarin ya. Sama semua. Sama. Oke. Sama. Oke. Bintang apa, Felicity? Capricorn. Oh, Capricorn. Oh. Ini dong bulan lo. Iya. Tanggal? 8. Oh, udah lewat dong. 8 Januari. Oh. Lu 8 Januari? Oh, pantesan. Tipis-tipis. 8 Januari juga. Wih, sama dong kita. Iya, Mbak Iin. Heeh. Iya, gitu. Iya, untung pemirsa di sini nggak ngeliat ya. Iya. Oke. Nah, kita bicara Natal nih, Vel. Menurut seorang Felicia, Natal sekarang ini terlalu komersial nggak sih menurut lo? Bukan sekarang ini, dari kemarin-kemarin juga kan biasa Natal kan akhir tahun disangkut pautkan dengan diskon, liburan, ya kan? Liburan ke luar negeri, akhir tahun, Natal ini diembel-embelin sama ada kata selamat Natalnya ke iklan gitu. Oh, jadi kayak udah nggak ada apa ya? Harusnya kan Natal diisi dengan kegiatan sosial atau apa gitu. Ini malah dijadiin dagang ya. Ya mungkin akhir-akhir ini. Tapi memang akhir tahun buat liburan sih ya. Gimana ya? Iya, tapi apa ya? It's supposed to be kayak jangan terlalu, kalau menurut gue sih memang apa-apa sekarang terlalu diiniin banget gitu loh. Terlalu dikomersilin banget. Kita nggak usah ngomong Natal deh, sampai Lebaran aja dikomersilin banget gitu untuk menjual produk. Tapi sadar nggak setiap akhir tahun ini kadang-kadang orang bukannya ngerayain Natal di Indonesia di gereja, malah mereka liburan ke luar negeri. Ya iya, semua rata-rata sih ya. Rata-rata kabur. Sama kayak ini juga. Saya nggak mau ngomong ya, beberapa orang Sinja kabur. Iya, kabur. Ada ya? Iya, ada. Ya. Sebelum Sinja, sebelum Imlek kabur dulu supaya nggak dimintain duit. Ya. Oh gitu ya? Beberapa ada. Bener. Beberapa ada. Bener. Teman-teman saya yang bos-bos besar itu kalau udah mau Sinja dia kabur. Transfer dong. Nggak bisa. Kan dia kalau diketok rumahnya nggak ada orang. Banyak. Oke. Daripada kita makin ini ya, nanti ada yang tersinggung. Oke. Nah, what is your favorite Christmas song? Lagu Natal yang spesial buat lu apa? Oh, Holy Night. Oh, Holy Night. Dari Mariah Carey itu. Apa yang versi aslinya? Yang versi ini, apa namanya kayak tadi tuh? Apa sih namanya gue dengerin? Apa sih, instrumen ya? Itu namanya Oh, ini instrumen ini. Aku suka banget. Oke. Oh, Holy Night ya. Kalau film Natal? Film Natal apa aja sih film favorit? Natal? Film Natal itu dari dulu banget aku, itu termasuk film Natal apa bukan aku nggak tahu ya. Tapi Miracle in Cell Number 7 itu
itu kan ada lagu Holy Night. Lu dari situ Iya, dengernya, gue denger berkesan. dari situ. Terus sedih banget lagunya itu. Nah ini film apa? Miracle on apa tadi? Miracle in Cell Number 7. Miracle on Number 7. Bisa cerita bagi-bagi ke teman-teman. Pasti penonton udah banyak tahu lah. Itu film Korea. Film Korea tapi udah lama banget. Gitu. Udah lama banget dan... Cerita tentang apa? Ceritanya gimana ya? Panjang banget sih ya. Jadi kayak deskripsinya ini aja, deskripsi singkatnya. Ceritanya tentang apa? Singkatnya kayak ada orang yang keterbelakangan mental tapi dia punya anak. Oh, kayak Say No Thank You apa tuh namanya? Lupa. Iya kan itu yang dia adiknya cacat mental itu. Itu yang bapaknya keterbelakangan mental. Ini film Amerika apa? Korea. Korea. Oh. Tapi ibunya nggak ada. Terus jadi bapaknya ini difitnah, ngebunuh temen. Saja. Belum selesai. Tamu kita suka, dia kadang touchy banget orangnya ya. Terus disangka ngebunuh anaknya orang kaya, bukan orang kaya, anaknya polisi, inspektur apa gitu. Nah udah akhirnya di situ dia dihukum penjara. Hukum apa? Hukum mati. Hukum mati. Dan ulang tahun anaknya itu kalau nggak salah pas Natal ya, pas tanggal 25 Desember itu kalau nggak salah, apa tanggal berapa gue lupa. Terus, pokoknya nonton aja deh. Nonton. Ini film seri apa film satuan itu? Satu doang. Oh satu aja, film bioskop. Lu nonton deh pasti nanti. Oke, nah itu tadi Miracle on Cell Number 7. Ini pertanyaan penting yang kemarin saya tanyakan sama tamu saya kemarin. Felicia tahu film Home Alone? Tahu. Ini kalau Rikulkin ya, tahu tuh dia ya, tolong ya. Aduh tolong nih, jebakan nggak sih? Dia nggak pernah. Lu nggak pernah nonton? Nggak pernah. Astaga, itu banyak sekali. Saya terpukul waktu itu sama tamu-tamu saya yang lain. Iya. Gitu ya? Dia tahu film Home Alone nggak? Itu banyak loh Home Alone yang versi apa-apa kan banyak. Waktu film Home Alone keluar, dia baru dibikin. Oh. Ya tapi kan dia kan film sepanjang masa, setiap Christmas Pasti ada. di setel. Yang saya bingung, kemana dia selama Natal? Pacaran ya? Ya mungkin kayaknya begitu ya. Dia nggak pernah nonton TV mungkin. Mungkin ke high class dia nggak pernah nonton TV. Nontonnya ini apa internet mulu gitu. Beda. Beda ya kayaknya kita beda. Angkatannya beda. Sedih. Oke. Favorit Christmas movie udah. Nah, pertanyaan aku yang terakhir, mukjizat apa yang kamu harapin di malam Natal tahun 2021 ini? Malam Natal? Nanti? Ya, ini Iya nanti malam ini malam Natal. Kemarin ya, sorry ya, ini udah Natal. Oh iya. Ceritanya ini udah Natal ya. Oke, berarti pertanyaannya kita ubah dikit berarti ya. Apa yang lu harapin dari Natal ini? Iya gitu. Nah, dari Natal ini apa ya harapinnya? Harapinnya susah. Harapanku banyak banget. Nggak apa-apa, sebutinnya 3. Setengah aja, setengah kalau banyak. Nggak enak dong, ya Pak. Kalau harapannya cuma setengah. Saya ingin, udah. Ya intinya pasti aku kepengen sukses lah, sukses dalam segala hal. Itu udah mencakup semuanya. Sukses TikTok monetize dalam gitu ya. segala hal. Iya. Dan punya pasangan gitu. Jadi gue tidurnya nggak sendiri. Oh, gini deh. Oh gitu ya. Ini maksudnya bersama pasangan, Pak. Kalau nggak mah sama teman-teman juga bisa kalau masalah. Nah, kalau kita berbicara tentang itu tadi, biar mungkin ada yang nyantol di sini penonton kita. Kriteria apa sih sebenarnya yang Felis cari selama ini? Agak aneh sih gue kriterianya. Nggak apa-apa, dibahas aja. Kriterianya tetap lah ya Cindo, tetap, ya kan. Terus aku suka cowok yang bertato. Oh. Kok pada buka baju semua ya di sini kan? Oke, udah 2 kriteria bagus itu. Terus lanjut. Masuk Eko. Terus Masuk Pak Eko. yang ya agak berisi lah ya, tapi nggak gendut.
Berisi perut. Nah, maksudnya keker. Maksudnya keker, Pak. Keker. Bapak itu whole pack. Bukan keker six pack banget sih. Oh, enggak. Biasa berisi gitu. Jangan krempeng. Oh, jangan krempeng. Iya, karena maksudnya. dipeluknya nggak enak. Oh, iya benar-benar. Tipis gitu kan ya kan? Iya, Pik. Iya kan udah. Kamu udah kurus megang kok. Gitu. Terus apa tadi? Berarti udah cindo, bertato, berisi, terus Yang kulitnya agak cerah lah untuk memperbaiki keturunan. kulit lu udah bagus. jangan menghina diri sendiri. Itulah karena bapak dulu tukang tagih. Gue tahu kebanyakan naik motor. Iya, itu kan karena masa lalunya bapak ini dia orang kita susah juga nyari uang waktu itu. Kita naik motor. Aduh. Nah, terus apa lagi? Terus apa ya? Dia mau menerima aku apa adanya itu pasti gitu ya kan. Terlalu klise lah kalau Ya, bilang mau klise, menerima apa klise. adanya. Masalahnya gue kan udah tua. Emang ada yang mau sama gue gitu. Berapa umurnya kalau boleh tahu? Boleh diomongin sih. Ya udah ya. Kode sekalian nih ya. Kode untuk kalian-kalian Ya, semua. waktu gitu. Felicia lahir, ada kejadian apa di dunia itu yang sampai orang, oh, gua tahu gitu. Apa itu? Kejadian apa maksudnya? Iya, kayak oke lu nggak mau ngomong nih misalnya umur lu berapa. Misalnya contoh, Oh nggak tahu. gue ya, gua. waktu lahir. Iya, Emang tahu tanggal berapa? lupa. Cuma gue inget dia tahunnya. Oh gitu, enggak. Gue jujur aja sih, sekarang aku umurnya 33 mau 34. Oh, masih muda dong, ya. Gitu. Januari nanti ya, tanggal 8. Itu, Iya. tanggal 8. Nah, bocoran kadonya mau apa? Apa aja. Eh. Doa juga boleh. Tapi ya lebih baik sesuatu yang berguna. Tas Pak, iPhone 12. iPhone 13 bawa udah keluar loh. Oke, tadi menerima aku apa adanya itu apa lagi? Mapan dong pastinya ya. Makan pasti, karena aku udah capek hidup susah. Oh. Tapi sebenarnya kayak apa ya? Enggak sih, enggak bohong-bohong. Jadi gini, kalau untuk mapan atau enggaknya sih sebenarnya yang penting ada pekerjaan dan dia mau berusaha. Ya. Kalau dia malas-malasan, ya buat apa? Iya, lanhok. Gue percuma. capek, Benar. ya kan? Enggak. Bapak kerjanya, Bapak suka memandang rendah sendiri. Karena ini semua pengalaman yang udah aku alami itu semua ada tadi di pembicaraan yang cowok malas-malasan, cowok cuman ini ya, udah banyak. Pernah dibahas di TikTok juga. Kayak, lu jangan cari cowok yang gini-gini ya gitu. Enggak sih. Oh, banyak cowok numpang gitu. Enggak tahu sih. Banyak cowok yang numpang Ya hidup banyak, ya? banyak. Itu pengalaman. salah satu dari kisahku, Cila. Oh. Semua orang harus punya sih pengalaman itu. banyak Baru kita banget bisa kalau- belajar kan. Kalau diceritain di sini panjang. Oh. Mau kondo. Mau kondo. Iya. Modal itu doang. Gue males ngomong jorok kalau di sini. Buang aja yang kayak gitu. Oh, jadi itulah kriteria-kriterianya. Tapi kadang-kadang kenapa dipertahanin ya karena endul. Oh, Thailand. Nah, apa sebutnya bukan pertanyaan sih, masalah klise orang zaman sekarang. 3 pilihan, Brondong, Duda, Perjaka. Seorang Felicia akan pilih. Bad boy. Bad boy. Iya. Nggak, Ya, gue tapi kasih tiga doang loh. oh gitu ya, 3 doang. Brondong, Duda, Perjaka. Tergantung orangnya. Kalau misalkan Perjaka tapi dia masih gimana ya gue males. Tapi Perjaka sekarang kalau lu pikir aja deh, Perjaka yang udah umur 40 tahunan berarti ada masalah nggak? Itu udah nggak dibilang Perjaka, Vel. Oh iya, Udah nggak. Perjaka. Perjaka tuh dia belum ngapa-ngapain. Lu duda bukan? Bukan. Dan terus lu apa? Perjaka. Ya udah. Ya, tapi kan udah kapan tahu hilang. Bukan Perjaka. Maksud Perjaka. Iya, ada masalah nggak? Oh, kalau masalah itu iya. Itu kan masalah. Tapi gue juga mungkin ada masalah juga. Kenapa aku udah di umur 34 belum menikah? Mau 34 nanti belum menikah. Coba. Sama. Itu Kamu kan pilihan. laki-laki. Iya, laki-laki. Kalau aku perempuan. Kalau saya masalahnya ya ada. Udah. Karena Ada. apa? Kalau lu bajingan. Karena
Ya perempuan takut ya kalau Gitu ya? deket-deket sama cowok yang bawa menyan. Tapi gue jadi boleh nanya nggak sih? Emang kalau orang yang mungkin mempunyai indera keenam atau profesi semacam itu memang susah untuk dapetin pasangan? Susah. Apa untuk dia bisa mengerti profesinya? Profesi kita tuh mereka nggak akan terima. Dari segi itu. Mungkin dari apa gitu kok, kenapa? Oh, enggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada kayak misalnya, oh karena halangan ada apa, enggak. Lebih kayak si pasangan ini nggak bisa nerima gitu, kayak kenapa lu harus begitu gitu. Dan beberapa akhir-akhir ini malah ada temen gue yang dia ceweknya malah curiga kalau dia, kan dia praktisi, kalau dia pelet dia. Kayak gitu ya? lu kan ini ya, lu pelet gua ya gitu, kayak hah, ngapain gua kalau pelet? Dalam hati dia, gua mau pelet perempuan, bisa melet perempuan, gua pelet kayak cantik kayak Luna Maya lah, ngapain gua kayak lu gitu. Kayak enggak, jelek gitu. Gitu, jadinya sedih gitu. Iya. Sedih. Ya. Ya itulah hidup ya kadang-kadang ya. Terlalu deket, kita padahal dia bukan praktisi juga gitu, bukan gimana. Coba kalau dia dekat dengan orang-orang spiritual, pacarnya curiga yang bukan-bukan. Kayak gitu. Aneh lah nama manusia itu. Oke, tadi sudah ngobrol-ngobrol soal kriteria. Nah, di tangan gue, ini biasa gue tanyakan sama setiap bintang tamu yang hadir di kafe gue, di kasino. Gue punya kartu ajaib, karena gue malas bikin skrip, jadi gue menggunakan kartu ini untuk bertanya. Ya. Oke. Di sini ada 4 kategori, Vel. Kartu ini. 4 kategori, lu bisa pilih. Kocok dulu biar cengli. Kalau lu mau jawab, karena hari ini nggak ada Sambiloto, jadinya agak susah. Kalau lu nggak mau jawab, lu cukup bilang pas, ambil kartu lain, gitu. Oke. Salto? Nggak nyukup. Ya kali, nggak cukup kak ininya. Kepentok meja kafenya. ntar aku. Kalau gue merasa ini pertanyaannya terlalu basi, gue akan menganulir. Oke, nggak apa-apa, basi diangetin lagi. Iya. Diangetin ya, lagi. nggak enak. Nasi Nggak enak ya? Nasi udah basi diangetin nggak enak. Nasi basi, dijemur lah bikin aking. Nah, ini ada 4 kategori. Kehidupan, masa lalu, hubungan, diri sendiri. Nah, Felis mau pilih yang mana? Pertama ya, pertama tentang diri sendiri dulu lah. Diri sendiri, oke. Set. Nah ini, pertanyaannya adalah, apa yang sering lo pikirin kalau lagi sendirian? Wih banyak pikirannya. Nah, salah satunya? Salah satunya ya. Pasangan lagi tampar. Kesel, bosan Kan gue banget sih. kode berkali-kali biar cepet ada yang mau gitu, biar Iya, cepet iya. ada yang Ya, ngelamar. mudah-mudahan nanti kalau ya udah kan? tayang ini kan langsung ya. Yang aku pikirin gimana caranya aku biar cepet kaya. Bagus. Iya kan? Itu salah satu pikirannya. Iyalah. Oke. Ambil lagi. Berarti diri sendiri udah nih ya. Tinggal hubungan, masa lalu, kehidupan. Kehidupan. Kalau lu bisa milih kerjaan apa aja buat lu pengen jadi apa? Kerjaan apa aja? Lu pengen jadi apa sebenarnya? Kalau lu bisa pilih di antara semua pekerjaan yang ada di dunia ini, bebas. Pekerjaan apa aja kan? Ya, aku pengen jadi pembisnis aja. Bisnis apa? Apa aja yang penting menghasilkan uangnya gampang cepet gitu. Nggak mungkin. Pasti ada orang lebih spesifik. Kayak, oh gue lebih seneng bertani gitu. Lebih seneng jadi peternak gitu. Lebih seneng bisnis. Apa ya? Jual beli sih aku sukanya sih. Jual beli? Iya, Jual beli perdagangan lah, perdagangan gitu. Oke. Iya. Bukan perdagangan manusia, bukan. Bukan, tahu lah ya itu sih. Oke, nah ini sekarang yang seru tinggal 2. Ini yang selalu dihindari banyak orang.
kartu hubungan dan masa lalu. Hubungan. Aset. Menurut lo, dalam sebuah hubungan, ini bagus banget pertanyaan. Dalam sebuah hubungan, seberapa penting sih waktu buat sendiri? Apa namanya? Me time. Seberapa penting? Ya, seberapa penting? Kan ada tuh cowok yang celingi gitu, ada pasangan yang kayaknya, gimana gitu. Nah, lu kan sudah pernah banyak berpacaran nih. Ada nggak yang sampai lu nggak bisa me time gitu? Nah, kayak dalam sebuah hubungan itu, seberapa penting sih waktu buat me time, buat sendiri? Kalau aku sih nggak begitu penting-penting amat. Cuman ya kadang ada kalanya aku pengen main sama teman-teman tanpa mengajak si pasangan gitu. Tapi sejauh ini pasangan aku, mantan-mantan aku, walaupun akhirnya menyakitiku gitu. Tapi mereka ngerti kok, nggak yang gimana-gimana. Berarti penting nggak me time itu? Nggak, sebenarnya nggak juga. Oh, kayak misalnya kamu nggak boleh ya berteman sama teman-teman kamu keluar-keluar. Enggak. Lu oke aja. oh gitu maksudnya? Iya, maksudnya ya seberapa penting? Penting banget apa? Nggak penting. Sekarang teman-teman juga nggak ada yang penting-penting amat. Ngapain juga? Oke. Ya kan? Oke, kalau begitu. Sekarang temen juga bikin. Jadi 50-50 lah gitu Iyalah. Temen-temen lah, pasangan-pasangan lah, gampang. Temen-temen juga nggak ini juga. Iya, benar. Karena kita konon katanya semakin kita dewasa, pertemanan kita kan makin kecil. Karena waktu kita ABG, kita berteman luas. Iya. Nah, makin udah masuk kuliah lah ya, kuliah, kerja, udah kerjanya berapa tahun makin kecil. Iya. Akhirnya segitu. Dan itu udah berasa dalam hidup lo. Udah. Bahwa lingkaran pertemanan tuh makin mengecil. Dan hanya ada beberapa orang yang pantas lu sebut sahabat. Betul. Karena kebanyakan temen, tapi kalau temennya nggak bagus ya buat apa? Benar. Gitu. Dan kita kan karena kita udah ditempa sama hidup, kita bisa lihat lah perbedaan mana nih temen yang benar, mana yang enggak. Gitu kan. Oke, berarti tinggal masa lalu. Aset. Masa lalu. Nah ini ya guys. Ini kartunya bagus guys. Ceritain satu hari yang nggak akan pernah lu lupain sepanjang hidup lo. Jadi di dalam hidup lo pernah nggak ada satu kejadian dalam satu hari itu lu inget banget? Apa ya? Terus? Yang nggak akan lu pernah lupain sepanjang hidup lo. Banyak sih, cuman apa yang aku mau ceritain ya? Mungkin part yang lucu. Ini. Gue pernah dipaksa makan mushroom sama temen aku sendiri. Dan mushroom Bali gitu? Iya. Halu ya. Nggak halu, tapi gue pingsan. Kok bisa? Dan kepala gue gini pingsannya. Pak! Kepala belakang ini ke lantai dan bunyinya pak. Aduh, untung lu nggak geger otak lu. Gitu. Iya. Terus pingsan udah. Udah, lu hilang gitu? Hilang, terus aku diangkat sama security ya kan, ke depan, terus sadar. Itu lu berasa diangkat security apa temen lu cerita? Pas lagi awal diangkat nggak berasa, tapi udah mau nyampe aku udah tahu berasa kalau aku ini. Pingsan soalnya. Oh, tapi jadi cuma denger suara ngomong dengar. Tapi mata nggak bisa dibuka apa gitu? Nggak. Oh, aneh ya reaksinya. Jadi anehnya itu karena apa? Jadi kayak gue panik bawaannya. Makan mushroom panik? Ya. Apa yang lu panikin? Kan katanya kalau mushroom kan sedih. Oh. Ya kan? Kalau bahagia. Oh nggak juga, temen gue bahagia makan mushroom sedih. Berarti yang sebenarnya dia dalam otaknya dia itu berarti sedih kali, pura-pura bahagia. Ya itu. mungkin. Mungkin kayaknya begitu ya. Dia sedih, ada yang sedih jadi bahagia. Ada, malah berbalik. Temen gue pernah di Bali dia makan di pantai. Kute lah ya, kalau nggak salah ada McD ya. Iya. Terus dia makan, dia kan gitu tuh ngeliat ombak, gitu kayak, padahal ombaknya jauh, cuma kayak dia mau denger. Udah gitu, gue pengen kencing bro. Oh ya udah, gue nggak sadar tuh kalau dia udah tengleng kan. Jadi dia jalan ke arah McD, di kaca McD dia kencing.
Jadi dilihatin semua orang kayak, wah gitu, dia kayak, wah ini kacanya tembus pandang ya gitu. Gue yang, lu tutup itu lu. itu yang udah parah sih. Iya itu gue parah banget. Bukannya gue happy. Tahu nggak sih rasanya? Jadi dibawa ke klub. Ini bertiga kita. Yang satunya waras, yang dua ini temen aku yang ngajak, udah lah Pel, ayolah temenin aku, satu gelas berdua deh. Gue makan minumnya ampasnya yang bawah. Ya bahaya dong ya. Nah ada gitu kan, gue nggak mau karena gue tahu nanti bakal takutnya parno atau apa. Udah akhirnya bawa, bangga ini bahagia. Terus dibawa ke klub tuh bertiga, dia bahagia banget di klub. Bahagia banget, terus joget-joget, bule-bule banyak kan. Gue duduk diem gitu cuman gini, apanya ya yang bahagia? Gue berpikir langsung kayak mikir mindset gue biar gue tuh bahagia juga kan. Gue mau senyum. Gimana caranya biar senyum ya? Oh malah jadi aneh. Gue kayak mau disenyum-senyumin mukanya. Gak bisa senyum. Efeknya jahat banget ya. Efeknya jahat banget ya. Anjing banget sih sumpah. Terus gue pengen juga dong kayak temen gue bahagia bisa senyum hai. Gue nggak bisa, terus habis gitu kok gue pusing ya kan. Aku panggil teman, ayo pulang gitu kan. Pulang turun tangga. Terus gue kayaknya pengen muntah deh, mual gitu kan. Ya udah muntahin aja gitu kata temen. Habis ngomong kayak gitu langsung peng. Oh itulah jatuh itu iya. yang. Untung udah turun tangga, kalau enggak ada kena tangga udah ini kali garis. Makanya gue pikir lo makan terus deng gitu, udah melewati beberapa ini. Udah sejam lebih lah. Nah terus waktu sadar, efeknya kayak kita kobam gitu nggak? Pusing. Bener-bener kepala kayak berat. Kayak kondean gitu. Iya kayak kondean. Sama ya? Lu satunya lagi nih, temen gue. Ini temen gue nih. Ada dia, anjir gitu kan. Gue di hotel kan berdua, cewek nih. Berdua. Terus kita di lantai berapa di atas. Dan nggak ada, apa sih namanya? Jendelanya nggak ada. Jendelanya bisa dibuka dan langsung ke sana gitu, nggak ada pengaman. Oh nggak ada balkon? Iya nggak ada balkon. Oh sedih, bahaya amat. Nah, kan gue takut nih, gue tiduran terus ya kan, lagi cari obatnya. Semua orang yang aku kenal di Bali, gue teleponin, padahal itu udah mau hampir subuh, jam 3-an ya kan. Gue teleponin, apa nih obat mushroom apa nih? Nggak ada yang ini sampai jam 5. Dia malah duduk di jendela. Wih, bahaya loh. Gue bilang, udah turun sini, jangan di situ kan, gue panik kan, ya kan. Ntar takutnya di pikiran gue dia ngeloncat. Iya, dia juga makan lah teman gue yang terus dia bilang nggak apa-apa. Ntar takutnya lu loncat dikiranya bawa kolam renang lagi gitu kan. Enggak. Terus dia nanya mulu nyari barang. Kan dia punya mata. Nah gue lagi proses, gue pengen benerin nyembuhin gue. Nanya sisir di mana lah, nanya ini di mana lah. Terus, cari aja sendiri. Kesel banget. Terus coba Google obat mushroom apa gitu kan. Terus dia cari di Google. Bukannya dibacain yang enak-enak didengar, dia malah mushroom ada yang menggunakan mushroom. Jadi pelajaran sekolah ya, Bu? Iya. Mushroom tidak ada obatnya. Mushroom bisa mengakibatkan kematian. Ya udah tambah parno lagi gue nya. Tapi lu tahu nggak obat mushroom apa? Apa? Ini teman gue yang menemukan. Gimana ya gue ceritanya ya? Lu tahu nggak ada lukisan yang bentuknya kayak hipnotis gitu tuh, yang lingkaran hitam putih. Yin yang? Bukan. Jadi kayak itu, ini lingkaran kecil hitam, lingkaran putihnya. Jadi dia makin dari kecil gede gitu. Tapi dia kayak kalau lu puter itu kayak orang buat yang film-film tuh hipnotis itu loh, yang spiral. Obatnya itu. Oh gitu. Iya, dudukin aja disuruh ngeliatin itu. Teman gua gitu. Gue dudukin suruh ngeliatin itu. Waktu itu di salah satu villanya ada orang yang emang suka artnya kayak, bilangnya apa tuh bahasa itunya, dia suka yang psychedelic. Jadi dia ngumpulin seni-seni gambar yang aneh-aneh, termasuk si muter-muter spiral itu. Jadi dia cuma ngeliatin itu, diam, cuma wah. Terus 3 orang temen gue dudukin itu, ngeliatin itu terus sampai pagi, terus dia tidur, capek. Jadi dia nggak menghayal, bukan. Nah, kalau tadi yang masalah temen lo duduk di balkon, terus untungnya nggak kejadian, temen gue kejadian. Gue udah panik banget. Kita di salah satu villa itu di kebenaran bukan di Bali, di Bogor kalau nggak salah. Jadi villa itu jadi gini, si
villanya ada tangga 2 begini ke atas. Jadi pintu ini ada balkon ya. Lu bayangin di balkon dia tangga gini. Jadi parkir mobil, kita mesti naik ke balkon terus baru masuk ke dalam villanya. Nah, dia makan ini, dia halu banget sumpah. Jadi ketika dia naik tangga, kita kan semua masuk. Kita nggak ngeh sama sekali dia di belakang kita. Terus dia sambil teriak gini, "Wah, airnya bening banget, biru, enak deh." Terus dia langsung loncat. Itu kita nengok, teriak semua, kita semua teman-teman. Karena jarak antara si balkon itu sama bawah ini, kira-kira 2 meter lah. 3 meter, 2 meter kalau nggak salah itu. Orangnya nggak apa-apa? Berdarah sih, kupingnya keluar darah, giginya yang sini kayak copot, ada yang patah juga karena dia betul-betul buk gini. Jadi dia gitu kayak gitu buk jatuh. Gua udah nggak berani lihat waktu karena gua kan takut darah gitu. Gua kayak udah gua nggak mau lihat dia pasti mati. Gua bilang, anjing lu mati lu gimana nih gitu. Teman-teman gua enggak, Lik, masih hidup. Terus dia gitu, gua oke. Ini darah semua nih, dia keluar. Kuping udah, gua oke. Kita buru-buru lari dia ke rumah sakit. Itu udah pengalaman dah. Sejak itulah kita berenam itu sumpah kita udah nggak mau. Ya aku juga udah nggak mau lagi. Itu 1 kali seumur hidup. Iya, bahaya banget. Nah, kalau sebelum-sebelum memang lucu. Ada salah satu yang lucu juga adalah temen gue makan, terus dia berak. Kita bingung kok dia lama beraknya. Ketok-ketok. Entar katanya, entar gue takut banyak ikan hiu. Hah? Apaan lu? Akhirnya kita ini pintu buka. Nggak mau. Untung nggak dikunci. Namanya orang masuk kan dia PA. Kita buka, lu tau nggak dia ngapain? Dia lagi jongkok di atas di atas kloset. Jongkok di atas kloset dia. Dia bilang, lu lihat tuh banyak ikan hiu. Dari situ kayak, kalau itu masih lucu. Tapi yang buat kita kayak udah stop, ya itu. Iya, yang loncat kayak gitu tuh. Makanya jadi takut banget. Sekarang Cacat temen gua, ya syukurnya sih nggak cacat yang gimana lah, cuma gigi yang sebelah sini kan dia untung jatuhnya dia nggak gini, jadi dia agak giniin. Nah ini semua diganti gigi bohongan, ditanam ya namanya, ditanam semua yang sebelah sini nih. Berarti habis semua yang sini? Karena pecah-pecah kan, daripada gimana dokternya bilang ya udah di ini aja sekalian semua ratain aja. Pipinya rusak dong? Enggak. Dalamnya doang? Enggak, dalamnya giginya aja, cuma tulang ini sempat agak ngegeser, tapi syukurnya masih bisa dibenerin si anak itu. Ngeri ya. Itulah. Jangan loh. Don't try mushroom. Jangan. Berbahaya. Ya ini kita cerita karena pengalaman, jadi jangan pernah don't try this at home, bahaya. Dimanapun, bukan di at home juga. Ya, don't try it anywhere. Oke, nah dari bintang tamu udah. Berarti dari tamu-tamu di sini ada ide? Feli suruh mesti ambil yang apa? Masa lalu. Iya. Oke. Wah. Menurut Felicia, penting nggak sih lo tahu tentang mantan-mantan pasangan lo sekarang? Kadang penting. Gue kadang kepo juga. Anjay. Iya, mantan-mantan nonton ini dia seneng. Gue kepo. Lu nggak tahu bisa kan? kegeran juga bisa. Iya, GR. Nggak tahu GR. Cuma ada beberapa rahasia. Kepo gue orangnya. Apalagi kalau misalkan gue lagi jadi mau cari tahu, itu udah kayak detektif. Tapi secara ininya lo perhatiin juga sampai sekarang mantan-mantan lu ngapain aja? Kadang iya, tapi ya kadang enggak juga sih. Tergantung aja aku, tapi ada sih satu yang aku masih perhatiin. Karena itu penting. Sebenarnya nggak penting loh, karena kan mantan ya kan? Iya kan? Ya kan mantan kan, sampah kan? Ya kan? Coba gue tebak. Mungkin lebih kayak ke dia udah nikah belum ya? Udah bahagia belum? Itu yang lu pengen tahu. Enggak juga. Enggak juga. Udah lah. Gua penasaran. Coba cari yang lain lagi. Gua penasaran. Takut ada yang GR lagi. Ada satu yang udah punya anak. Udah punya suami, punya anak. Udah banyak. Kan gue pantannya banyak tahu, sih lah. Akhirnya ketemu juga, seneng deh. Dia udah bahagia gitu. Ada yang satu di Australia, nggak jelas. Cuma ketemu LinkedIn-nya doang. Kayak,
Gila dia sekarang mukanya tua ya anjing. Gue parah banget tuh. Mantan gue kayak, hah gila dia tua banget mukanya gitu. Dia sekarang punya CI lebih jelek dari gue kan, gitu kan ya kan ya, gitu. Ada beberapa kepuasan sendiri yang kita buat untuk kita lebih bahagia sebenarnya. Ada. Oke, masa lalu permintaan dari tamu sudah. Coba kalau saya pilih kehidupan. Aduh. Wow. Nggak terlalu biasa. Ya. Apa target terbesar tahun ini? Terlalu biasa. Alah itu mah udah kebaca, udah kejawab tadi. Oh ini terlalu biasa. Lebih baik hidup sendiri atau dikelilingi orang yang menyebalkan. Itu gampang. Ya sendirilah. Gampang jawabnya. Nah ini. Siapa sih panutan hidup Felicia? Bisa dari keluarga, bisa dari orang terkenal, bisa jadi dari selebritis atau penulis atau apa gitu? Gak ada. What? Nggak ada sama sekali. Panutan hidup ya aku sendiri. Waduh, bingung juga karena Gimana dong? pertanyaan berikutnya adalah hal apa yang lu pelajari dari panutan lu tersebut? Nggak ada. Lu berarti memanuti diri lu sendiri. Iya. Ibu, Gue nggak mau. Capricorn kayak ini, kayak orang ini, Aries. Iya gitu ya? Iya. Egois gue emang. Enggak juga sih. Mbak ada ide? Mau kartu yang apa? Kita masih banyak pilihan. Warna ungu. Pink ada ya pink? Nggak ada Mbak. Hijau, kuning, pink, biru. Hubungan dong. Udah. Sebutin 3 hal wajib yang ada di pasangan kamu. Tadi udah disebutkan kriteria. Menurut lu pasangan yang perfect, aduh itu terlalu. Tadi udah dibahas yang tadi kriterianya ya, teman-teman. Nah ini dia, ada sekali pertanyaan. Gimana sih cara lo ngasih tahu kalau lo suka seseorang tanpa lo kasih tahu orang tersebut? Nah ini untuk beberapa orang ini yang dekat dengan Felis bisa dipelajari kode ini, jadi didengarkan baik-baik. Gimana caranya seorang Felicia memberi kode kepada seseorang yang lu suka tanpa orang itu tahu? Iya, otomatis aku lebih perhatian gitu. Lebih perhatian sih. Terlalu umum. Sekarang orang nggak bisa bedain loh perhatian yang... Terus gimana? Sekarang gue mau ngomong yang lain-lain kan... gue orangnya to the point masalahnya. Lu nggak tahu kalau gue lagi ngerjain berondong. Lu mau nggak sama gue? Gitu langsung to the point gue. Itu kan, orang kan bisa bingung. Oh gitu. Kayak, ini sebenarnya lagi bercanda apa enggak ya? Iya. Dia kalau dibilang mau Mbak, terus lu jawabnya gimana? Oh ya udah. Ya udah ayo. Ayo gas. Perempuan kayak iya kan. Gue nggak usah capek-capek loh. Gue kayak gitu. Gue to the point orangnya. Nggak usah gengsi-gengsi ya? Nggak Zaman gengsi. sekarang, hari gini gengsi. Rugi. Oke. Kalau begitu, sudah kita bahas semua. Jadi, edisi Natal hari ini bersama Felicia, saya rasa cukup sekian di sini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan kode dan sandi-sandi yang tadi sudah dibahas. Dan juga dapat pelajaran. Sebenarnya kita dapat pelajaran apa-apa sih dengan kita. Unfaedah ya. Iya, nggak ada unfaedah juga ya. karena waktu video pertama kasino dibikin, ditanya sama Mei, Mang apa yang lo pengen iniin dari kasino? Nggak ada. Nggak ada. Sebenarnya kita ngobrol-ngobrol gitu aja. Kalau syukur-syukur bisa memberi manfaat. Iya. Lebih syukur lagi menghibur, karena ini dia moto kita. Life is better when you're laughing. Jadi tertawalah, dan apalagi di dalam suasana Natal ini isi jangan cuma Natal ya berarti ya, setiap hari dengan cinta, karena Indonesia udah terlalu banyak, dunia lah terlalu banyak negativity, terlalu banyak kekerasan, apalagi pandemik ini banyak orang yang ada spiritual awakening, dia lebih baik, ada yang malah merasa bahwa kayak dunia tuh ngutang sama dia, dunia tuh kayak Tuhan jahat sama dia, gitu. Padahal, wow,
buat gue pandemik ini, oh ya, nah itu yang gue mau tanya sama lo. Apa yang, sorry, lu pernah Pernah. COVID? Oh, pernah. Desember tahun lalu, pas Natalan ya, pas Natal itu gue lagi kena. Sebelum Natal apa ya? Atau setelah Natal? 2000. Ya pokoknya itulah dekat-dekat itu. 20, ini 2021. 2020 Desember. Oh itu kena ya. Nah, berapa hari kenanya? Sampai dari awal sampai akhirnya sembuh. Sampai mencium lagi ya, mencium. Pokoknya sampai PCR-nya negatif lah gitu. Gue nggak cek tahu. Salah nggak sih gue? Pokoknya sampai penciumannya udah balik lagi, udah. Orang aku di rumah terus malah nggak ini. Pokoknya tahu. Itu berapa hari? Mungkin 2 mingguan, mungkin 2 minggu. Oh sama gue 15 hari. Tapi awalnya tuh cuman kayak capek banget, badan itu cuman 2 hari. Nah lu tahu karena PCR? Tahu gue karena lagi nyuci, gue pakai nyuci baju putih kan, kalau putih kan nggak laundry, cuci sendiri, pakai pewangi. Terus aku kok nggak wangi pewanginya? Nggak wangi, terus aku lari ke kamar, ambil parfum, trot, nggak wangi. Wah kena nih gue. Di saat itu lu nggak berasa enggak, aktivitas biasa, cuman dari awal-awal yang itu 2 hari itu gue rasanya capek badan. Capek tapi gue tetap aktivitas kan, nggak tahu. Makan gue. Apa gitu bisa? Makan banyak. Aja penciuman hilang. Oh, berarti nggak sesek apa enggak? Enggak. Tapi makan. Ada apa ya? Ya itu tadi gue bilang spiritual awakening. Ada hal yang bisa lu ambil nggak sebenarnya sih selama 2 tahun pandemik ini? Gitu? Ada pelajaran apa gitu? Pelajaran apa ya? Pelajaran hidup apa? Pelajaran hidup selama 2 tahun ini aku lebih berjuang lagi, menghadapi banyak banget cobaan, tapi jangan sampai menyerah. Pokoknya tetap berjuang. Merasa lo adalah salah satu orang-orang yang beruntung nggak sih di saat pandemik ini semua orang hancur, tapi lo masih bisa ada rumah, ada tempat untuk berteduh, piring bisa di dalam piring ada makanan. Iya, gitu, bersyukur banget lah. Nah itu. Yang selalu gue bilang sama teman-teman di kasino ini adalah bersyukur kalau lo hari ini masih bisa punya handphone, nontonin kita, masih bisa ada, ketika lo lihat ini, lo masih ada atap di atas kepala lo, masih ada tempat tidur yang layak yang untuk lo tidurin, masih ada makan yang bisa lo makan gitu. Karena di luar sana orang banyak yang udah hancur banget di pandemik ini. Makanya gue sangat-sangat, gue selalu spread ke orang-orang kayak lu hoki, lu beruntung banget gitu. Tuhan betul-betul sayang sama kita gitu. Makanya kayak lu bisa lewatin tahun ini dengan baik ya. Terus gue juga pernah kena juga kan dan sembuh. Kayak Tuhan sayang banget sama gue gitu. Dan sama orang-orang yang nggak pernah, malah kan ada orang yang nggak pernah kena. Dan dia bukan yang di rumah loh, yang dia keluar kerja masih apa, dan dia nggak pernah kena. Ada beberapa teman-teman di sini juga yang nggak kena, walaupun dia mobilitasnya lebih gila dari kita gitu, dia nggak kena. Nah itu gue bilang kita adalah orang-orang yang beruntung dan kalau gue bilang di Natal ini banyak-banyak deh ngucapin syukur gitu. Syukur, bener-bener bersyukur Tuhan masih kasih kita hidup itu dan kasih kita rezeki yang oke lah gitu. Iya. Ya. Oke, kalau gitu jadi melo nih kita ya. Melo ya, terakhir aja melo ya. Karena ada. Iya, banyak banget cobaan udah intinya ya kemarin. Coba kita syukur bisa lewatin. Ya mudah-mudahan tahun depan lebih baik lagi daripada tahun ini ya. Tetap semangat ya teman-teman, berjuang aja. Udahlah. Iya. Nggak usah terlalu digimana lah ya. Udah. Oke, kalau gitu teman-teman terima kasih udah nonton kita di Kasino Kabar Sini Sono. Sampai jumpa lagi di video kita berikutnya. Kita ada video nanti tentang kilas balik ya tahun 2021. Jadi sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa.